Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Satreskrim Polres Cianjur menetapkan satu orang tersangka dalam kasus longsornya tebing setinggi 25 meter di lahan tambang galian pasir ilegal usai dikeruk alat berat. Pasca terjadinya tebing setinggi 25 meter yang longsor usai dikeruk alat berat di tambang galian pasir atau galian C yang menewaskan satu orang operator alat berat karena tertimbun material longsoran tanah dan batu di kabin eksavator. Pihak kepolisian Resor Cianjur langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP serta melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Ternyata galian pasir tersebut diketahui tidak mengantongi izin dari pemerintah alias ilegal. Dari hasil pemeriksaan 6 orang saksi, polisi menetapkan satu orang tersangka berinisial IS yang diduga pemilik lahan galian C ilegal yang sudah beroperasi sejak 1 tahun lalu dengan luas lahan 4.532 meter persegi. Kini tersangka sudah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Diberitakan sebelumnya sebuah tebing setinggi 25 meter di lahan tambang galian pasir di Kampung Sirna Galih, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur mengalami longsor usai dikeruk alat berat. Akibat peristiwa tersebut, satu unit alat berat jenis eksavator yang sedang dioperasikan oleh operatornya tertimbun material longsoran tanah bercampur batu setebal 5 meter. Akibatnya korban tertimbun di dalam kabin atau mesin kemudi alat berat hingga terjepit. Setelah 5 jam, korban berhasil dievakuasi dari timbunan material dalam kondisi sudah meninggal. Dari hasil pendalaman dan pemeriksaan dari tim penyidik Satreskrim Polres Cianjur bahwa terkait galian tersebut tidak memiliki izin dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita sudah pastikan bahwa terkait galian tersebut tidak memiliki izin dan ilegal. Tim unit 3 Satreskrim Polres Cianjur sudah melakukan olah TKP setelah kejadian tersebut. Kemudian penyidik juga sudah memeriksa 6 orang saksi dan melaksanakan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut, kita sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka, di mana tersangka ini berinisial IS, warga Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, dan terhadap IS saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Polres Cianjur. Apabila nantinya memang ditemukan ada galian yang tidak berizin, tentunya tim dari Satreskrim Polres Cianjur akan melakukan penindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam kurungan 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Satreskrim Polres Cianjur saat ini sedang melakukan pendataan terhadap galian C yang ada di wilayah Cianjur, dan jika ada galian C yang diketahui tidak mengantongi izin, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Warga dan tokoh lintas agama di Karawang, Jawa Barat menggelar doa bersama untuk Kusumayati, seorang ibu yang digugat anak kandungnya sendiri. Hal ini dilakukan agar Kusumayati dikuatkan hati dan pikirannya menjelang sidang tuntutan perkara di pengadilan negeri setempat. Sejumlah warga dan tokoh ulama berkumpul di aula kantor pengurus cabang Nadatul Ulama atau PCNU Karawang, Jawa Barat. Mereka menggelar doa bersama dan memberikan dukungannya terhadap Kusumayati, seorang ibu yang dipidanakan anaknya sendiri. Doa bersama lintas agama ini dipimpin Kiai Haji Agus Fudoli, kemudian diaminkan warga dan jemaah yang hadir. Tak lain, doa bersama ini bertujuan agar Kusumayati dikuatkan hati dan pikirannya dalam menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Karawang. Selain itu, berharap agar hakim dan jaksa penuntut umum atau JPU adil dalam memutuskan perkara terhadap Kusumayati. Ketua PCNU Karawang, Deden Permana, mengaku kaget dan prihatin atas kasus yang menimpa Kusumayati, seorang ibu yang ingin dipenjarakan anak kandungnya sendiri. Ia juga berharap agar jaksa penuntut umum dan hakim bisa bijaksana dalam memutuskan perkara tersebut. Karena ini sudah kerana hukum, bahkan masuk ke ranah tuntutan di Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, saya memohon kepada jaksa penuntut umum, kepada hakim ketua, hakim anggota untuk sebijaksana mungkin menentukan keputusan-keputusannya terkait kasus seorang anak yang mau memenjarakan ibu. Apapun itu kasusnya. Sebelumnya, kasus Kusumayati dan anaknya Stefani berawal dari adanya dugaan pemalsuan surat keterangan waris atau SKW.
Kemelut antara ibu dan anak ini sudah disidangkan beberapa kali di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Sidang kembali akan digelar dengan agenda pembacaan tuntutan dari pihak penggugat kepada pihak tergugat. Dari Karawang, Jawa Barat, Husnabah Reisi melaporkan. Informasi seputar pelantikan pejabat Wali Kota Bandung, Dialog Kebinekaan dan West Java Investment akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.